Di antara hamparan hijau perbukitan dan semilir angin pesisir Pelumbayan berdiri sebuah pekon yang menyimpan jejak budaya dan kekuatan kebersamaan. Inilah Pekon Susuk, sebuah pekon yang tumbuh dengan kearifan lokal dan terus bergerak maju mengikuti perkembangan zaman. Susuk yang berada di Kecamatan Pelumbayan, Kabupaten Tanggamus, masih menjaga salah satu warisan terpenting Lampung, yakni rumah budaya yang berarsitektur rumah panggung papan. Keindahan bentuknya, kesejukan suasananya, serta nilai sejarah yang melekat menjadikan rumah-rumah ini bukan sekedar tempat tinggal, tetapi simbol jati diri yang terus dilestarikan. Susuk dipimpin oleh Bapak Apriansah, seorang pemimpin yang memiliki visi dan misi besar untuk memajukan Pekon. Beliau dibantu oleh aparatur Pekon yang selalu sigap dan siap melayani masyarakat, memastikan setiap kebutuhan warga ditangani dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Apriansah, Kepala Pekon Susuk, Kecamatan Pelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Saya akan menyampaikan tentang pembangunan yang telah kami bangun atau kami laksanakan dari anggaran dana desa tahun 2021 sampai dengan sekarang yang telah pemerintah Pekon laksanakan. Pertama, dari 2021 pembangunan drainase dan program-program yang lain, terutama bantuan langsung tunai kepada masyarakat Pekon Susuk. Yang kedua, tahun 2022 pembuatan jalan paping, terus 2023 TPTW Tembuluh sekaligus pembangunan yang lain. 2024 jembatan Dusun Sukamaju dan pembangunan yang lain. Pengelolaan dana desa di Pekon Susuk dilakukan secara bijaksana dan tepat sasaran. Salah satu wujud nyata adalah pembangunan jalan perempat beton menuju area perbukitan. Sebelum dibangun, jalur ini terkenal sangat ekstrim, menanjak, curam, dan sulit dilewati. Namun kini jalan baru telah membuka akses yang lebih aman, sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan membawa hasil panen yang sebelumnya harus dipikul. Ini pada awalnya, ini itu jalan setapak itu tanah merah. Jadi kalau kita berkebun itu jalan kaki, Pak. Jalan kaki kita berkebun itu. Nah, harapan kita dulu ini harapan jalan ini bisa bagus karena akses kita mau ke wisata Gigi Hiu. Oh, berarti ini Gigi bisa Hiu itu naik sini, Pak. ke Ini tembusnya pantai Gigi Hiu itu, Bang, ya. Makanya kami sangat berharap ini dulu itu jalan masih dibagusin. Berarti kalau dulu itu tanah merah, motor atau mobil sama sekali nggak bisa masuk akses atas ini, Bang, ya? Nggak bisa. Jadi untuk para petani atau warga yang ingin ke atas atau para petani yang ingin bawa hasil pertanian mereka ke rumah masing-masing gimana, Pak? Ya jalan kaki, dipikul sejauh-jauh mungkin, iya, Pak, ya. Itu. Dan setelah dibangun nih, tanggapan dari Bapak, dari masyarakat sekitar sendiri gimana? Ya kalau ya alhamdulillah ini ada pembangunan ya kan, walaupun ini tapi sebetulnya ini masih kurang, Pak, ya. Karena ini agak hujan dikit aja ini udah licin, Pak, licin sama sekali ini.
Harapan kita ya dari pemerintah ke pemerintahnya apa? Tolong diperhatikan lagi karena ini satu-satunya akses kami mau ke kebun. Nah, roda perekonomian kami di kebun semuanya ini. Jadi Bapak berharap agar pemerintah dapat memperhatikan akses ini loh Pak. Betul, ya? betul. Karena ini adalah satu-satunya akses masyarakat untuk menuju Ya, kebun ke mereka. kebun. Pembangunan lainnya adalah jembatan besar yang kokoh dan kini menjadi jalur vital bagi warga. Sebelumnya jembatan lama hanya bisa dilewati motor karena kondisi lantai yang retak dan membahayakan. Kini mobilitas masyarakat semakin lancar, terutama bagi para petani yang ingin mengangkut hasil perkebunan. Yang jelasnya ya jembatan cuma dapat sepeda motor yang untuk melintas, mobil juga nggak bisa. Banyak kekeluhan masyarakat untuk diupayain untuk jembatan supaya masuk roda 4 gitu. Oh berarti sebelum dibangunnya jembatan ini hanya kendaraan roda 2 aja Pak yang bisa melintasi ke sana. Untuk roda 4 berarti harus parkir Pak ya? Parkir ya. Parkir. Dan setelah dibangun nih, tanggapan daripada masyarakat sendiri gimana Pak? Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Pekon sebagai aparat pemerintahan Pekon bersama dari Kabupaten Tanggamus, berikut dari provinsi juga atas swadayanya untuk membangun jembatan ini untuk bisa dimasukin beroda 4 sebagai contoh mobil gitu. Ya. Jadi Bapak sangat berterima kasih banget kepada pemerintah Pekon karena telah dibangunkannya jembatan yang sekarang akses roda 4 sudah bisa masuk ke dusun 3 ini Pak ya. Ya, untuk selanjutnya supaya Pekon kita supaya lebih maju gitu untuk buat apapun yang jelas untuk bisnis juga bisa melewati nggak ada kendala apapun gitu. Jadi Bapak berharap ke depannya agar Pekon Susu ini pembangunan semakin merata lagi Pak ya, agar roda perekonomian yang ada di Pekon kita ini dapat lebih lancar dan lebih baik lagi ke depannya. Hanya itu, pada tahun 2025 ini Pekon Susuk juga tengah membangun TPT di area sungai. Langkah penting untuk mengatasi ancaman longsor dan banjir yang kerap terjadi saat curah hujan tinggi. Kami aparatur Pekon atau aparatur desa Pekon Susuk, Kecamatan Pelumbayan, menyampaikan pembangunan dana desa di tahun 2025 ini, dan ini salah satu pembangunannya yaitu TPT Talut Penahan Tebing, yang dimana sungai ini sering terjadi banjiran. Mudah-mudahan dengan adanya pembangunan TPT ini dapat mengurangi banjir yang sering melanda di desa kami ini. Dalam hal ini kami mengharapkan kepada warga merawat atau sama-sama kita menjaga dan merawat bangunan ini. Dan terima kasih kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dan juga kecamatan yang mana sudah membantu di desa kami ini. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sisi lain, pemerintah Pekon juga memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang membutuhkan.
Bantuan langsung tunai disalurkan kepada masyarakat dengan kondisi sakit menahun, miskin ekstrim, dan ODGJ sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial. Ya baik, sekarang saya berada di Dusun 2, tepatnya saya berada di rumah dari penerima bantuan langsung tunai, yaitu Bapak Awaludin dan juga ada adiknya yaitu Bapak Suhaimi, Pak ya. Ya. Izin saya bertanya kepada Pak Suhaimi karena kondisi dari Pak Awaludin agak lagi sakit, Pak ya. Iya, iya. Bener Pak ya, untuk Pak Awaludin ini penerima bantuan langsung tunai tersebut. Benar. Itu jumlahnya berapa sih Pak, kalau bisa tahu sekali menerima? Itu kadang-kadang nggak mesti, kadang-kadang ada pas kita nerima itu narik 900 ganti per 3 bulan, Pak 3 ya? bulan. Berarti per 3 bulannya Rp900.000, yang dimana 1 bulannya Rp300.000, Pak ya. Nah, dengan adanya bantuan langsung tunai tersebut, tanggapan Bapak seperti apa sih? Ya, kita berterima kasih sekali, sangat membantu itu kan untuk ini menjaga ini makanan dia atau kebutuhan obat atau segala macamnya kan. Kalau boleh saya tahu, Pak Awaludin ini sakit apa, Pak ya? Dia ini kalau sakitnya sekarang ini kan lumpuh satu, keduanya itu dia ODJ lagi tuh, nggak nyambung lagi. Iya. Berarti ya memang layak untuk mendapatkan bantuan langsung tunai ini, Pak ya? Iya, memang sangat layak. Terus tanggapan Bapak nih tentang adanya bantuan ini gimana? Dan harapan ke depannya untuk bantuan ini masih pengen ada atau enggak, Pak? Ya, keharapan kita ya terus gitu selagi dia masih hidup gitu kan, untuk membantu dia kan. Jadi Bapak berharap agar bantuan ini tetap ada, Pak ya? Iya. Agar tetap membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Iya. Untuk sosok dari kepala pekon kita itu gimana sih Pak orangnya? Ya, selama ini alhamdulillah gitu. Peduli dengan masyarakatnya itu seperti kaur-kaurnya, aparatnya kan. Berarti sosok dari kepala pekon kita ini sosoknya bermasyarakat dan peduli kepada masyarakat. Iya, ya, Pak, peduli ya? pada masyarakat. Dan untuk harapan Bapak nih ke depannya untuk pekon susu ini gimana, Pak? Ya, harapan kita mah lebih maju lagi daripada sekarang kan, lebih meningkat lagi. Jadi dari 1 jadi 2, jadi 2 dari 3 kan. Ya, nah, kan itu namanya harapan kan. Jadi Pak berharap agar pekon susu ini ke depannya lebih maju, lebih Pak, ya? maju. Agar masyarakatnya yang ada di pekon susu ini lebih makmur lagi. Iya. Tahun 2025 kami telah menganggarkan, alhamdulillah, BUMDes tahun 2025 di konsensus ini mulai kami bentuk dan kami anggarkan di bidang pertanian dan program-program yang lain yang tidak bisa sebutkan kami satu persatu, tapi masyarakat bisa mengetahui atau tahu dari unsur-unsur, baik unsur aparat pekon maupun BHP. Sementara itu, sektor BUMDes tahun 2025 difokuskan pada ketahanan pangan, yaitu pengembangan pertanian padi di lahan kurang lebih 4 hektar. Lahan ini kini tumbuh subur dan sebentar lagi akan memasuki masa panen yang membawa harapan baru untuk kesejahteraan masyarakat. Kami sebagai warga Pekon Susu sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah atas program BUMDes, karena selama ini sawah ini sekitar 4 hektar terbengkalai jadi lahan tidur. Alhamdulillah dengan adanya program BUMDes sangat terbantu dan warga masyarakat Pekon Susu bisa berpenghasilan dan bisa kerjasama dalam hal untuk mencari nafkah di sini. Oh, berarti sebelum dikelola oleh BUMDes, ini adalah lahan tidur, Pak ya? Lahan tidur. Yang sama sekali tidak bisa dikelola atau tidak dikelola oleh masyarakat. Dan dengan adanya BUMDes. Pengairannya. Oh, berarti pengairannya kurang bagus sih, Pak ya? Dan untuk tanam padi ini gimana, Pak? Cukup sulit atau enggak sih? Kalau untuk nanamnya enggak, tapi untuk lahan
garapan pertamanya karena sudah lama 15 tahun nggak tergarap, jadi butuhin dana besar. Oh, begitu Pak ya. Ya mudah-mudahan program BUMDes ini berlanjut lagi, jadi warga kami pun susu terbantu, sangat terbantu sekali. Kami dari BHP mengucapkan selamat datang kepada semua pengurus dari Ganta TV, sekaligus terima kasih yang telah meliputi pokon kami. Inilah keadaan pokon kami yang penuh, yang belum terbenahi semuanya. Tapi kami dari BHP yuk mengucapkan apresiasi kepada Kepala Pekon beserta stafnya yang telah mewujudkan apresiasi masyarakat, keinginan masyarakat yang telah diwujudkan, walaupun tidak semuanya, tapi 80% itu semua telah diwujudkan oleh Kepala Pekon beserta stafnya. Daripada itu kami dari BHP sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Pekon yang telah membenahi Pekon ini. Kami atas nama pemerintahan Pekon kepada masyarakat agar menjaga pembangunan yang ada di Pekon, dan terima kasih kami ucapkan kepada pemerintah baik dari pusat, provinsi, kabupaten maupun kecamatan yang selalu memperhatikan atau membantu kami masyarakat Pekon Susu, khususnya di anggaran dana desa. Mudah-mudahan masyarakat Pekon Susu menjadi masyarakat berkembang dan seterusnya menjadi masyarakat mandiri. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Pekon Susu, pokon yang memadukan budaya, kerja keras dan komitmen untuk terus berkembang. Bersama pimpinan masyarakatnya, Pekon Susuk menunjukkan bahwa kemajuan dapat tercapai ketika kita menjaga tradisi, memperkuat persatuan, dan membangun masa depan dengan penuh harapan.